Saya mau mengklarifikasi beberapa pengertian yang suka orang itu pada salah. Yang pertama itu begini, kalau ada kasus orang meninggal tidak wajar, itu wajib diotopsi. Nah, sekarang yang kedua saya mau meluruskan mengenai bahwa otopsi itu apa sih? Nah, otopsi itu adalah membuka semua organ dari kepala, dada, dan perut dan diperiksa organ dalamnya satu persatu, organnya diperiksa. Kalau perlu diambil racun, kita ambil sampel. Tapi yang utama adalah memeriksa organnya. Satu lagi yang kesalahan di dalam prosedur apa? Orang bilang kalau keluarga tidak setuju otopsi, ada haknya. Tidak, saya bilang tidak. Karena saya ngajar soal begituan itu sudah 30 tahun lebih. Saya selalu katakan pada mahasiswa saya, memeriksa seorang jenazah sesuai dengan keinginan polisi itu adalah kewajiban setiap dokter. Bahkan dokter yang tidak melakukan tindakan yang diminta polisi, itu dia bisa dihukum penjara loh. Nah itu prosedurnya. Jadi tidak perlu izin. Kenapa? Itu mungkin banyak tanya, kenapa perlu izin keluarga? Karena kalau teman-teman sekalian pernah nonton film detektif atau apapun, selalu kalau ada pembunuhan, itu orang yang dicari adalah orang dekat. Keluarga, teman, kerabat. Nah itu mereka pelaku, maka mereka yang ada dicurigai pertama kali. Kalau kita membunuh orang yang kita tidak kenal itu namanya terorisme. Makanya keluarga itu tidak diberikan hak untuk tidak mau otopsi, nggak ada haknya. Itu konsep. Bahkan orang yang menghalangi otopsi ada hukumannya. Pasal 222 KUHP. Saya ini terlibat kasus ini secara tidak sengaja. Pada waktu itu saya sedang mau mengawetkan jenazah karena saya adalah dokter yang mengawetkan jenazah. Kalau orang di Indonesia mau dikubur lebih dari 24 jam, itu instruksi dari Dinas Kesehatan harus diformalin. Karena dia akan busuk dan mencemari lingkungan. Jadi kalau mau disimpan di rumah duka harus diformalin kalau lebih dari. Nah, Mirna ini meninggal mau dikubur 3 hari kemudian. Jadi wajib kalau dia nggak mau diformalin nggak bisa ditaruh di rumah duka. Bisa tempat lain terserah. Tapi aturan seperti itu. Nah pada waktu itu saya nanya sebagai dokter yang juga dokter forensik, saya tanya ada apa? Habis minum kopi mati katanya. Mungkin diracun tuh, pokoknya dia ngomong begitu, mungkin racun. Saya langsung aware. Jadi waktu sebelum formalin saya lakukan pemeriksaan. Saya periksa dari ujung kaki sampai ujung rambut kepala sampai ujung kaki, dari depan belakang semua saya periksa tidak ada luka. Berarti tidak ada kekerasan fisik. Yang kedua, itu saya lihat orang meninggal itu ada namanya lebam mayat. Di bagian belakang dia tidur, itu darah tuh kan ke belakang ngumpul. Itu ada biru-biru di belakang. Itu namanya lebam mayat. Itu normal. Kalau orang keracunan sianida, lebam mayatnya itu merah terang. Mukanya pun merah terang. Kenapa? Orang keracunan sianida itu seperti tikus yang jatuh ke lumbung padi, itu mati kelaparan. Jadi oksigen banyak di dalam darah tapi oksigen nggak bisa dipakai. Kenapa? Sianida yang tidak sempat didetoksifikasi karena masuknya banyak, dia menghambat enzim pernapasan. Enzim itu membuat oksigen yang ada nggak bisa dipakai sama jaringan. Akibatnya jaringan kekurangan makan. Akibatnya apa? Gara-gara kekurangan oksigen otak bisa mati. Dia bisa kejang-kejang. Paru, dia sesak napas dan lain-lain. Itu gejalanya. Tapi karena oksigennya banyak maka lebam mayatnya itu tidak hitam. Tidak biru, merah terang. Semua orang tahu merah terang. Itu gejalanya. Waktu itu mukanya biru. Si Mirna mukanya biru, bibirnya biru, tangannya biru. Jadi itu menunjukkan dia kurang oksigen. Bukan keracunan sianida.